Bab ketiga. Belum selesai dengan keterkejutannya, Aryala sudah dihantam lagi dengan kata-kata tajam lelaki itu. Apa kau gila? Ham! Menyeberang sambil berlari seperti itu. Kau bisa mati. Carlton Rutherford, dia memandang Aryala dengan tatapan datar. Wajahnya kaku, seperti topeng yang sudah biasa ia gunakan untuk menyembunyikan emosi. Tetapi nada suaranya begitu keras dan kasar. Aryala yang masih terengah-engah hanya menatapnya dengan bingung. Menyadari bahwa apa yang dikatakan pria itu benar adanya. Ia bisa mati seandainya mobil yang menabraknya melaju dalam kecepatan tinggi. Lagi pula, jalanan-jalanan di sana seharusnya sepi jika malam hari. Mengapa mobil mewah pria itu justru melewati jalan kumuh di sana? Masa bodoh, pikir Aryala. Ia tidak peduli. Hal yang perlu diperhatikan saat ini adalah ia baru saja lolos dari maut, dan kini ia terjebak dengan pria yang entah kenapa membuatnya merasa sama-sama tidak aman. Sama sekali tidak lebih baik dari dikejar oleh para penagih hutang berbadan besar itu. Aku tidak punya pilihan. Aryala akhirnya menjawab. Mereka mengejarku. Kalau tertangkap, aku akan habis. Carlton mendengus, lalu melirik sekilas melalui kaca spion. Siapa mereka? Dan kenapa mereka mengejarmu? Aryala terdiam sejenak, mempertimbangkan apakah ia harus menjawab jujur atau tidak, dan atau mempertimbangkan apakah ia bisa mempercayai pria itu atau tidak. Mengingat situasinya, Aryala tidak punya banyak pilihan selain bicara jujur. Mereka penagih hutang. Ibuku meninggalkan banyak hutang sebelum kabur dari rumah. Dan aku yang harus menanggungnya. Carlton tidak menjawab. Seolah cerita itu sudah tidak asing lagi baginya. Turunkan dia di depan, kata Carlton pada sang sopir. Baik, Tuan. Jangan. Aryala berkata dengan suara tercekik. Aku mohon, bawa aku ke tempat yang lebih jauh. Aku tidak bisa pulang ke flat sahabatku. Mereka pasti akan berada di sekitar sini sampai beberapa hari lagi. Itu bukan masalahku. Nona, aku tidak ada urusan dengan hal itu. Nada kasar dan dingin dalam ucapan Carlton membuat Aryala sadar. Ia bukan siapa-siapa. Ia hanyalah orang asing yang kebetulan sekali bertemu mereka. Lagi pula, benar apa kata pria itu? Aku punya urusan yang lebih penting daripada sekadar mengurus orang asing sepertimu. Turunkan dia di depan. Carlton melirik Aryala sekali lagi. Dasar orang kejam. Setidaknya pria itu harus bertanggung jawab karena sudah menabraknya. Meskipun itu kesalahan Aryala sendiri yang menyeberang tanpa melihat lebih dulu. Para penagih hutang itu mendekati mobil mereka, dan mereka langsung mundur ketika Carlton menurunkan kaca mobil sampai wajahnya terlihat. Sial! Mereka anehnya langsung pergi. Mereka sudah pergi. Mobil melaju melewati jalan utama, lalu Carlton melihat para penagih hutang itu menghampiri sebuah mobil. Seorang pria keluar, berbicara dengan mereka sambil menghisap rokok. Saat mobil melewati mereka, si pria yang merokok itu menatap ke arah mobil dan Carlton mengenali wajahnya. Ibumu berhutang dengan orang-orang Torah? Hebat sekali. Aku tidak tahu ibuku berurusan dengan siapa. Tahu-tahu saja mereka datang pada aku. Apakah mereka pernah melukaimu? Apa yang bisa Aryala jelaskan? Tulang tangannya pernah retak gara-gara mereka menganiayanya, dan semakin hari hutang ibunya semakin besar karena bunga itu terus bertambah, sementara Aryala hanya pekerja paruh waktu. Ia tidak punya masa depan, tidak punya keluarga, tidak punya tempat berlindung selain dengan Maria. Mereka pernah datang. Satu kali dan itu sangat buruk. Mereka menyita satu-satunya mobil yang aku miliki. Mobil peninggalan nenek yang biasa digunakan untuk beraktivitas. Kemana ibumu sekarang? Aku tidak tahu. Mungkin saja dia sudah mati. Kebencian di mata Aryala membuat Carlton merasa tidak asing. Mereka sama-sama membenci ibu mereka. Kau gadis yang lumayan menarik. Aryala meringkuk lebih rendah. Ketakutannya terlihat dengan jelas. Tuan, kita sudah sampai.
mobil berhenti. Carlton tidak segera memerintahkan Ariella keluar. Ia justru berkata pada si sopir. Lanjutkan saja. Orang-orang Tora tahu gak di sini bersama aku. Kalau dia sampai terbunuh atau tertangkap, aku tidak suka mereka berpikir aku gagal memberi perlindungan. Carlton menatap Ariella dengan sinis. Kau sungguh beruntung, Nona. Sekitar 20 menit kemudian, mobil berbelok ke jalan yang lebih aman. Akhirnya berhenti di depan sebuah bangunan besar. Turun, kata Carlton singkat. Ariella memandang keluar jendela. Bangunan itu terlihat seperti hotel mewah, atau semacam mungkin kawan apartemen elit. Tunggu, memangnya berapa banyak apartemen yang pria itu miliki? Seingat Ariella, apartemen yang ia bersihkan kemarin itu berada di lokasi berbeda. Oh, ayolah. Pria ini jelas bukan orang miskin, dan dia bahkan punya sopir. Punya beberapa apartemen pasti hal yang biasa dimiliki seseorang dengan uang banyak. Ini di mana? Tanyanya curiga. Tempat yang aman. Carlton menjawab dingin. Kau bisa istirahat di sini. Mereka tidak akan mencarimu di tempat ini. Aku tidak bisa begitu saja mempercayaimu. Ariella menolak, tubuhnya tegang. Carlton menoleh, matanya yang tajam menatap langsung ke mata Ariella. Dengar, aku tidak peduli apa yang kau pikirkan. Kalau kau ingin kembali ke jalanan dan dikejar lagi, silakan. Kalau kau punya otak dan sedikit lebih cerdas, kau akan masuk dan menghindari masalah. Ariella merasa marah, tetapi ia tahu Carlton benar. Selama beberapa saat gadis itu terpana, wajahnya merah padam, tetapi semua protesnya segera tenggelam. Pria ini memang jahat, tapi dia sudah menolong Ariella. Setidaknya ia harus berterima kasih, bukan? Hanya saja, Ariella terlalu waspada. Ia hidup di kota itu bagaikan buronan. Mendapat bantuan dari seseorang selain Maria rasanya aneh sekali. Apalagi dari pria yang sempat didapati Ariella bercinta dengan seorang wanita. Bercinta sangat kasar dan bahkan mengejek Ariella dengan menawarkannya permainan di sofa. Dengan enggan, ia membuka pintu dan keluar dari mobil. Carlton berjalan lebih dulu, dan Ariella mengikutinya masuk ke dalam gedung. Interior bangunan itu benar-benar mewah. Lampu gantung kristal menggantung di langit-langit tinggi, sementara lantai marmer mengilap memantulkan bayangan mereka. Carlton berbicara singkat dengan resepsionis sebelum menyerahkan sebuah kunci kepada Ariella. Kamar tahun 213, katanya. Istirahatlah. Aku akan memastikan tidak ada yang mengganggumu. Ariella memandang kunci itu, lalu kembali menatap Carlton. Kenapa kau membantuku? Pria itu mengangkat bahu. Karena kau konyol dan menyedihkan. Jawabannya membuat Ariella mendengus kesal. Kau benar-benar menyebalkan. Tapi kau tetap menerima bantuanku. Carlton membalas dengan nada tenang, tetapi senyum kecil di sudut bibirnya membuat Ariella semakin jengkel. Bisakah aku tahu namamu? Alis tebal Carlton terangkat. Apakah itu penting? Ya. Karena aku mesti menghubungi bosku dan memberitahukan padanya bahwa aku bersamamu. Kau lebih dulu. Aku Ariella Rosewood. Pria itu menatap bibir Ariella penuh arti, lalu berkata. Ariella. Mendengar namanya disebut seperti itu, Ariella merasakan sengatan kuat di sepanjang tulang punggungnya. Lalu, tahu-tahu saja pria itu mendekat. Mulutnya tepat di telinga Ariella dan dia berbisik serak. Carl Rutherford. Ariella menelan ludah dengan susah payah. Pria itu menyeringai. Kau bisa mencari namaku di internet. Kau akan tahu lebih banyak. Tanpa berkata apa-apa lagi, Ariella mengambil kunci itu dan masuk ke lift. Sepanjang perjalanan ke kamar, pikirannya penuh dengan pertanyaan. Siapa sebenarnya Carlton Rutherford? Dan kenapa pria kaya dan arogan seperti dia mengurungkan niat untuk membiarkan Ariella pergi? Padahal sebelumnya dia memutuskan untuk meninggalkannya di jalan. Apakah karena rasa bersalah?
Ataukah semua ada sangkut pautnya dengan anak buah Tora itu? Sesampainya di kamar apartemen, Oriala terkesiap. Ruangan itu lebih besar dari flat Maria, dengan jendela besar yang menghadap pemandangan kota di malam hari. Ada sofa empuk, tempat tidur king size, dan kamar mandi mewah dengan bathtub marmer. Sepanjang hidupnya, Oriala tidak pernah tinggal di sebuah kediaman seperti itu. Ia sering menginjakan kaki di sana. Memang, akan tetapi sebagai tukang bersih-bersih. Sayangnya, keindahan kamar itu tidak mampu menenangkan pikirannya. Oriala duduk di tepi tempat tidur, mencoba mengatur napas dan meredakan ketegangan. Tak lama kemudian Oriala mendengar kedatangan seseorang dari bel apartemen. Ia melihat seorang wanita berpakaian rapi bersama seorang pria yang membawa tas tangan dari intercom. Siapa? Kami diperintahkan Mr. Rutherford untuk mengirimkan pakaian dan juga memeriksa keadaan Anda. Nona, boleh kami masuk? Aku tidak apa-apa. Boleh kami masuk? Ya, silakan. Maka Oriala pun mempersilakan mereka masuk. Benar saja. Wanita itu memberikan Oriala pakaian ganti, lengkap dengan celana dalam dan gaun tidur. Si pria yang merupakan seorang dokter panggilan memeriksa keadaan Oriala. Gadis itu terlalu tegang dan ketakutan sampai-sampai tidak merasakan apapun. Terdapat lebam di beberapa bagian tubuhnya, dan itu lebam yang cukup parah. Sementara itu, Carlton duduk di lounge hotel tempat ia baru saja sampai, menatap gelas whisky di tangannya sambil menunggu seseorang datang sesuai dengan janji temu mereka. Pikiran Carlton terus tertuju pada Oriala. Gadis itu mengingatkan Carlton pada seseorang dari masa lalunya, seseorang yang mencoba ia lupakan. Carlton tidak bisa memahami mengapa ia tergerak untuk membantu gadis itu. Rasa bersalah? Tidak. Ia bisa saja memberikan gadis itu beberapa ratus dolar dan memintanya pergi. Tetapi ini sungguh di luar batas kebiasaannya. Memungut gadis miskin yang suka memprotes. Jujur saja, Carlton. Kau membawanya ke sana bukan karena rasa bersalah atau kasihan, tetapi karena gadis itu mirip dengan Ruby. Gadis kecil di panti asuhan yang tewas karena kebakaran beberapa tahun lalu. Kata Carlton di dalam hati. Bab keempat. Carlton Rutherford dalam perjalanan setelah melakukan pertemuan dengan beberapa bawahannya di Hotel Bintang 5 sekitar 2 jam lalu. Kini, ia sedang menuju kediaman kakeknya di perumahan elit Brooklyn. Perjalanan dari Vegas menuju ke sana memakan banyak waktu, dan Carlton lumayan kehabisan energi karena seharusnya ia memanfaatkan waktu perjalanan untuk beristirahat. Tetapi ini undangan makan malam dari kakeknya. Carlton datang sebab tak ingin membuat pria itu kecewa. Tidak peduli meskipun tubuhnya benar-benar lelah. Selamat datang, Tuan Carlton. Tuan Arthur sudah menunggu di dalam. Anda diminta langsung ke ruang makan. Carlton melirik kepala pelayan laki-laki berambut tipis itu dan menyerahkan mantel hitamnya untuk digantung. Di sepanjang jalan menuju ruang makan, Carlton melihat banyak sekali lukisan-lukisan yang diambil dari kakek buyut, kakek dan ayahnya. Di sana bahkan ada lukisan Carlton, berdiri gagah dengan jas hitam licin tanpa sedikit pun kerutan, tanpa senyum dan tanpa sedikit pun kasih sayang. Hanya tatapan tajam dari mata hijau yang penuh kebencian dan obsesi. Ayahnya bahkan punya tatapan yang lebih lembut, tetapi Carlton tidak akan seperti ayahnya. Karena jika ia memiliki istri yang berselingkuh, ia akan hidup dan melakukan pembalasan. Bukannya malah berakhir di rumah sakit jiwa. Langkah Carlton yang panjang memenuhi lorong mansion mewah itu. Dari jauh Carlton mendengar musik klasik dimainkan dari sebuah piringan. Sama seperti sang kakek, piringan itu juga sama antiknya. Cucuku! Dari seberang ruangan, Carlton melihat kakeknya sedang berdansa dengan salah seorang pelayan cantik. Pelayan itu tersipu ketika melihat Carlton datang, dan dia segera pergi dari sana. Selamat datang! Carlton dihadiahi pelukan kuat dari kakeknya. Terima kasih. Bagaimana dengan perjalananmu? Aku banyak tertidur. Bagaimana kalau kita langsung ke meja makan? Karena aku sudah lapar. Kata pria itu sambil tersenyum jenaka. Ekspresi Carlton tetap datar. Tetapi ia mengikuti kakeknya untuk duduk di kursi, di seberang pria itu duduk. Sejauh mana perkembangan bisnis kita?
Seorang pelayan menuangkan anggur merah berkualitas tinggi ke gelas Carlton, sementara kakeknya hanya diberi es teh yang rendah gula. Lebih baik, beberapa hari ke depan aku akan sangat sibuk. Beberapa transaksi dengan pihak lain membutuhkan pengawasan ketat. Kita kehilangan sekitar 5 slat sabu dari kelompok Torje. Torje lagi. Banyak dari mereka dibunuh ketika sedang melakukan pengiriman barang, dan musuh melakukannya dengan sangat cerdik. Itu permainan lama. Mereka pasti orang-orang kita sendiri. Carlton memotong steak setengah matang miliknya. Atau orang-orang kita yang berkhianat dan bekerja sama dengan pihak musuh. Tepat sekali. Semua begitu menyita waktu. Kurasa itu tidak lebih penting dari persoalan yang akan kita bahas. Carlton menelan dagingnya. Ia menusuk kentang goreng dan memasukkannya ke mulut. Makan malam yang enak sekali. Koki mana yang memasak? Basil. Dia memang kesukaanku. Mata hijau yang sama, yang lebih cerah dari milik Carlton menatap tajam dari seberang meja. Kalau kau mencoba mengalihkan perhatianku, Carlton, kau gagal. Apa ini soal perempuan lagi? Bukan perempuan, tapi pernikahan. Hal yang paling Carlton hindari sepanjang hidup sebagai orang dewasa adalah topik itu, pernikahan. Pernikahan terasa seperti mimpi buruk. Mendengarnya saja ia sudah muak. Kau tahu aku sudah sangat tua, Carlton. Sampai kapan kau akan terus menghindari ini? Berapa umurmu sekarang? 32 tahun. Kau sudah cukup matang untuk jadi seorang ayah. Saat aku seusiamu, bahkan lebih muda, aku sudah punya ayahmu dan 2 adiknya. Aku terlalu sibuk untuk mengurus soal pernikahan. Kakek, untuk itulah aku mengatur kencan buta untukmu. Mendengar kakeknya bicara begitu, raut wajah Carlton semakin gelap. Ada 4 kandidat. Kau bisa melihatnya? Lisa, bawa berkasnya kemari. Seorang pelayan datang, membawa amplop coklat berisi berkas identitas para gadis yang hendak dijodohkan dengan Carlton. Semuanya gadis-gadis dari kelas atas, dengan keluarga berpengaruh dan berpotensi memberi mereka keuntungan. Aku sudah mengatur kencan buta untukmu selama seminggu sekali. Minta asistenmu untuk mencocokkan jadwal. Kali ini tidak ada alasan, Carlton. Pilih salah satu dari mereka. Gadis-gadis ini punya ayah yang bersih. Mereka bahkan siap melakukan kerjasama yang lebih berani. Keempat gadis itu luar biasa cantik. Tetapi tidak ada yang kecantikannya terasa unik. Lebih tepatnya Carlton tidak tertarik memperistri wanita-wanita yang terpoles bak Barbie. Mereka benar-benar mirip seperti ibunya, dan Carlton benci ibunya. Makan malam itu menjadi lebih tegang dari yang Carlton harapkan. Mata hijau pria berusia 32 tahun itu bertemu dengan tatapan tegas sang kakek. Carlton menyandarkan punggungnya ke kursi kayu jati yang dihiasi ukiran mewah, memutar gelas anggurnya dengan perlahan. Apakah aku terlihat membutuhkan seorang istri, kakek? Tanya Carlton, suaranya datar tapi menyimpan ketegasan. Arthur Rutherford tidak langsung menjawab. Ia menyeruput es teh rendah gulanya, lalu menaruh gelasnya dengan pelan ke atas meja yang berlapiskan kaca. Tidak. Jawabnya pendek. Tapi keluarga kita membutuhkannya. Carlton tersenyum tipis. Senyum yang lebih menyerupai cemoohan. Keluarga ini baik-baik saja, kakek. Aku telah memastikan itu. Bahkan jika 100 slat kokain atau sabu hilang, kita masih menghasilkan keuntungan yang luar biasa besar. Kau tahu itu. Bisnis kita memang stabil, tetapi stabil saja tidak cukup di dunia seperti ini. Kita perlu memperluas pengaruh. Kau tahu, rekan-rekan keluarga yang mengabdi untuk kita mulai merasa cemas tentang masa depan mereka. Mereka ingin pemimpin dan penerus yang sah. Kerajaan yang sudah susah payah dibangun ini tidak boleh runtuh hanya karena kau memiliki trauma dengan pernikahan. Arthur mencondongkan tubuhnya ke depan, menunjukkan keseriusan. Dan pernikahan adalah cara paling efektif untuk meyakinkan semua orang. Pernikahan juga bukti tanggung jawab. Kematangan sebagai seorang pemimpin dan pebisnis. Kau tidak memiliki istri dan anak. Sama saja seperti kau belum masuk ke dunia kami.
Kau tidak bisa terus menghindarinya. Carlton menatap kembali amplop coklat berisi foto dan profil para kandidat yang disodorkan kakeknya. Wajah-wajah itu menatapnya dengan senyuman palsu, dibalut riasan tebal dan gaun mahal. Ia merasa mual hanya dengan melihatnya. Wanita-wanita ini tidak ada bedanya dengan ibunya seseorang yang hidupnya hanya untuk kemewahan, intrik, dan pengkhianatan. Aku akan memikirkannya, ucap Carlton dingin, menutup amplop itu dan meletakkannya di meja. Arthur tersenyum penuh kemenangan. Bagus. Aku tahu kau akan membuat keputusan yang tepat. Setelah makan malam selesai, Carlton memilih untuk berjalan-jalan sendiri di halaman belakang mansion kakeknya. Malam di Brooklyn terasa dingin, tetapi Carlton menyukainya. Hawa dingin membantu menenangkan pikirannya yang sedang kusut. Ia menyalakan rokok, mengisapnya perlahan sambil menatap bintang-bintang yang samar terlihat di langit kota. Bayangan masa lalu melintas di benaknya. Ayahnya pria yang hebat. Dia ayah yang baik meskipun selalu sibuk. Meskipun dia payah dalam beberapa hal, ayahnya hebat dalam hal strategi pasar. Sayangnya pria itu kalah ia mengalami gangguan mental setelah mengetahui ibunya berselingkuh. Kejadian itu bukan hanya menghancurkan ayahnya, tetapi juga menghancurkan Carlton kecil yang manis, yang membuat anak laki-laki itu mulai membangun tembok tebal di hatinya. Ia berjanji, sejak hari itu, untuk tidak pernah membiarkan dirinya menjadi seperti ayahnya yang begitu mencintai seseorang bahkan nyaris seperti memujanya. Kau tahu, rokok itu bisa membunuh lebih cepat daripada bisnis kita. Suara kakeknya tiba-tiba terdengar dari belakang. Carlton menoleh, melihat pria tua itu berdiri dengan mantel tebal yang melindunginya dari dingin. Kau juga masih minum es teh rendah gula itu, kakek. Tidak ada yang benar-benar sehat dalam keluarga kita. Balas Carlton dengan senyum tipis. Arthur tertawa kecil, lalu berjalan mendekat. Aku tahu kau tidak menyukai ide pernikahan ini, Carlton. Akan tetapi kau harus mendengarkanku. Aku sudah hidup lebih lama darimu, dan aku tahu apa yang dibutuhkan untuk bertahan hidup di dunia ini. Kakek berpikir aku lemah jika tidak menikah. Carlton bertanya dengan nada datar. Tidak, nak. Kau kuat. Bahkan mungkin lebih kuat dari ayahmu. Tetapi kekuatanmu saja tidak cukup. Kau perlu sesuatu yang bisa menopangmu keluarga. Aliansi. Sesuatu yang lebih besar daripada dirimu sendiri. Carlton mengisap rokoknya lagi, membiarkan ucapan kakeknya menggantung di udara. Ia tidak setuju. Tetapi ia juga tidak ingin memulai perdebatan. Aku akan mempertimbangkan apa yang kakek katakan. Akhirnya Carlton menjawab. Arthur menepuk bahu cucunya, lalu berbalik menuju mansion. Kau punya waktu seminggu untuk memutuskan. Nak, jangan kecewakan aku. Dalam perjalanan kembali ke Vegas, Carlton duduk di kursi belakang limusinnya, memandangi isi dari amplop coklat itu dengan pandangan penuh spekulasi. Kepalanya berputar dengan berbagai hal. Di satu sisi, ia tahu bahwa kakeknya tidak sepenuhnya salah. Dunia bisnis dan kriminalitas tempat keluarga Rutherford beroperasi memang membutuhkan aliansi yang kuat, dan pernikahan adalah salah satu cara untuk mencapainya. Akan tetapi di sisi lain, gagasan untuk terikat dengan seseorang terutama seseorang yang tidak ia inginkan membuatnya merasa terjebak dan muak bahkan sebelum semua itu terjadi. James, panggil Carlton kepada asistennya yang duduk di kursi depan bersama sopir. Ya, Tuan. Berhenti di kantor sebentar. Aku perlu mengambil beberapa dokumen. Baik, Tuan. Limusin meluncur menuju kantor pusat Rutherford Enterprises, gedung pencakar langit yang berdiri megah di tengah kota Vegas. Carlton keluar dari mobil dengan dikawal oleh beberapa bodyguard, langsung menuju lantai teratas, tempat kantornya berada. Ketika pintu lift terbuka, Carlton disambut oleh Stella, asisten pribadinya yang selalu tampak rapi dengan setelan kerja formalnya. Selamat malam, Tuan Rutherford. Ada yang bisa saya bantu? Tidak perlu, Stella. Aku hanya ingin mengambil beberapa berkas. Kau bisa pulang sekarang. Stella mengangguk dan beranjak pergi. Carlton melangkah masuk ke kantor.
menyalakan lampu, dan berjalan menuju meja kerjanya. Ia dengan mudah mendapatkan berkas-berkas yang harus ia pelajari sebelum mengkonfirmasinya. Entah bagaimana, Carlton mendadak saja merasa tertarik untuk membuka laci meja paling bawah dan mengeluarkan sebuah kotak kecil dari kayu mahoni di sana. Di dalamnya, ada beberapa benda yang sudah lama tidak ia sentuh, foto ayahnya, kalung kecil milik ibunya, dan sebuah buku harian yang pernah ditulis oleh dirinya saat masih remaja dulu. Carlton membuka buku itu, membaca beberapa halaman yang isinya penuh dengan luapan emosi seorang anak laki-laki yang kehilangan arah. Ia membaca salah satu kalimat yang pernah ditulis dengan tulisan miring. "Aku tidak akan pernah mempercayai cinta, karena cinta hanya membuat orang menjadi lemah." Ia menutup buku itu dengan kasar dan melemparkannya kembali ke dalam kotak. Carlton menatap keluar jendela, memandangi gemerlap lampu kota Vegas yang tidak pernah tidur. Sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Apakah ia benar-benar ingin hidup seperti ini selamanya, dingin, tanpa emosi, hanya fokus pada kekuasaan dan keuntungan? Mungkin kakeknya benar. Mungkin sudah waktunya ia memikirkan sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Hanya saja pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah ia mampu melakukannya tanpa kehilangan jati dirinya? Carlton menarik napas panjang dan kembali memandang amplop di tangannya. Kali ini, ia membukanya dan mulai membaca profil para kandidat dengan lebih saksama. Mungkin, pikirnya, ada cara untuk menjadikan situasi ini lebih menguntungkannya. Jika ia harus menikah, maka ia akan memilih seseorang yang tidak hanya cantik, tetapi juga cukup cerdas untuk memahami dunianya dan cukup lemah untuk tidak menghancurkannya seperti penyihir itu menghancurkan ayahnya. James. Asisten Carlton masuk. Ia berdiri di depan meja kerja sang tuan. "Ya, tuan. Bagaimana kalau malam ini kita berjudi?" Carlton memasuki kasino nomor 1 di Vegas, sebuah tempat megah dengan lampu-lampu kristal bergelantungan di langit-langit dan banyaknya orang-orang kalang atas yang hadir. Dia mengenakan setelan jas hitam yang mahal, rapi tanpa celah, dilengkapi dasi satin berwarna merah gelap yang serasi dengan aura penuh percaya diri yang memancar darinya. Carlton bukan hanya tamu di tempat itu, ia adalah sosok yang dihormati dan dianggap berbahaya. Di tengah kerumunan orang kelas atas yang tertawa dan berbincang, Carlton melangkah menuju meja permainan eksklusif. Di sana, sahabatnya sudah menunggu dan dia menyambut dengan senyuman lebar. "Akhirnya kau datang juga," katanya sambil menjabat tangan Carlton. Mereka duduk bersama, ditemani beberapa pemain lain yang juga adalah tokoh-tokoh berpengaruh. Permainan dimulai dengan tenang, tetapi semangat semua orang segera tergugah begitu Carlton mulai melakukan taruhan besar. Saat kartu-kartu dibagikan dan taruhannya semakin tinggi, segerombolan orang memasuki kasino. Semua orang menoleh. Di sana, sekelompok pria dengan setelan serba hitam muncul, dipimpin oleh seorang pria yang auranya tak kalah mengintimidasi dari Carlton. Tora Baron. Pria itu tersenyum tipis saat matanya bertemu dengan Carlton dari kejauhan. Sorot matanya yang gelap dan tajam mengingatkan Carlton pada tatapan dingin seorang pengkhianat yang menghancurkan ayahnya. "Apa kabar, Carlton?" Carlton membalas tatapan Tora dengan mata hijaunya yang tajam, tidak menyembunyikan sedikit pun kebenciannya. "Lumayan," jawab Carlton singkat, sangat terkontrol. Tora tertawa mengejek. "Jawaban macam apa itu?" Ia melirik asistennya, seorang pria besar dengan wajah tanpa ekspresi yang segera membuka kantong kulit berisi tumpukan chip permainan. "Pasti akan menyenangkan bisa bermain dengan Carlton Rutherford malam ini," katanya sambil meletakkan semua chip itu di atas meja. Hubungan Carlton dengan Tora telah lama menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar persaingan antar mafia. Mereka bukan sekadar dua penguasa wilayah yang berebut kekuasaan. Mereka adalah musuh bebuyutan yang bermain dalam permainan penuh tipu muslihat sejak mereka terjun ke dunia bawah. "Jetty, kita main apa malam ini?" tanya Tora dengan nada santai, seolah-olah ketegangan di antara mereka hanyalah ilusi. "Kurasa permainan apapun akan tetap membuatmu bergabung, kan?" "Tentu saja." Permainan pun dimulai. Carlton, Tora, sahabat Carlton, dan beberapa orang lainnya duduk mengelilingi meja.
Selama permainan berlangsung, Tora tidak pernah sekalipun mengalihkan pandangannya dari Karoten. Mereka saling menatap dari seberang meja. Tatapan Karoten penuh kebencian yang dingin, sementara Tora bersikap seolah-olah tidak terpengaruh. Setelah beberapa putaran, Tora mulai membuka percakapan. Bagaimana dengan gadis itu? Nada suaranya penuh dengan maksud terselubung. Karoten mengerutkan kening. Apa maksudmu? Yang kemarin kau temukan di pesta? Jawab Tora santai sambil memeriksa kartunya. Dia putri salah satu pejabat. Tak perlu khawatir, dia memang murahan. Aku tahu. Rahang Karoten mengeras. Katanya. Aku tahu kau meletakkan salah satu caturmu di wilayahku. Tora menyeringai. Hanya saja kau tidak tahu di mana catur itu diletakkan. Bukan begitu? Mata hijau Karoten menyipit. Aku akan menemukannya. Tora menyeringai semakin lebar. Oh, tentu saja. Dia sangat dekat denganmu. Begitu dekat sampai-sampai kau tidak menyadarinya. Akan kubunuh pria itu jika aku berhasil menemukannya. Tora mengerucutkan bibir. Siapa yang mengatakan kalau caturku itu laki-laki? Karoten. Saat mendengar itu, pikiran Karoten langsung tertuju pada Ariella Rosewood. Benar, sepertinya ia tidak salah. Ariella memang mata-mata yang dikirim Tora untuk misi tertentu. Sialan. Jetty, begitu Karoten keluar dari kasino, ia segera menghubungi anak buahnya. Jangan izinkan gadis itu pergi. Aku harus menginterogasinya dengan benar kali ini.